Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih anak-anak hebat? Nah, hari ini kita akan belajar tentang tokoh utama dan juga tokoh tambahan. Yuk kita simak video pembelajaran hari ini. Jangan di-skip ya, agar materi yang kalian dapatkan bisa lebih sempurna lagi. Jangan lupa yang belum subscribe, silahkan di-subscribe, di-like, di-share, di-komen. Dan selamat menyaksikan. Di dalam sebuah cerita fiksi, terdapat satu tokoh atau bisa juga beberapa tokoh. Nah, setiap tokoh memiliki peran atau fungsinya masing-masing dalam suatu cerita. Berdasarkan peran atau fungsinya, dalam cerita, tokoh dibedakan menjadi dua, yaitu tokoh utama dan juga tokoh tambahan. Tokoh utama adalah tokoh sentral atau pelaku utama dan tokoh yang mengalami semua peristiwa dalam cerita. Nah, tokoh utama ini biasanya muncul mulai dari awal cerita, tengah cerita, hingga akhir cerita. Pokoknya di dalam satu cerita itu pasti menceritakan tokoh utama. Sedangkan tokoh tambahan adalah tokoh yang hadir sebagai pendukung dari tokoh utama. Biasanya tokoh tambahan ini hanya beberapa aja nih dia hadirnya, tidak sampai pada akhir cerita. Nah, setiap tokoh mempunyai karakter atau watak yang berbeda-beda. Untuk itu, kita perlu membaca ceritanya dengan saksama mulai dari awal cerita hingga akhir cerita. Setiap tokoh utama yang terdapat pada cerita fiksi memiliki dua sifat, yaitu sifat baik atau positif dan juga sifat tidak baik atau negatif. Tokoh yang memiliki sifat baik disebut dengan protagonis. Sedangkan tokoh yang memiliki sifat tidak baik disebut tokoh antagonis. Tokoh yang protagonis adalah tokoh yang selalu ada di sepanjang cerita dan mempengaruhi alur cerita. Biasanya memiliki watak yang baik, lemah lembut. Sedangkan tokoh antagonis adalah tokoh lawan main dari tokoh protagonis. Umumnya, tokoh antagonis berperan sebagai sahabat, hewan peliharaan atau musuh dari tokoh protagonis. Biasanya memiliki watak yang angkuh, sombong, dan tidak peduli. Jadi ada tokoh protagonis dan juga tokoh antagonis. Ada juga yang ketiga yaitu tokoh tritagonis. Nah, tokoh tritagonis ini adalah tokoh sebagai penengah dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Biasanya tokoh tritagonis ini memiliki watak yang bijak. Sekarang kita masuk ke dalam contoh cerita fiksi yaitu Kura-Kura dan Bangau. Kura-kura dan bangau hidup bersama di sebuah danau yang indah dan banyak tersedia makanan. Jumlah ikan di danau cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari bangau dan kura-kura. Namun, si kura-kura mempunyai kebiasaan yang kurang baik, yaitu tidak sabar kepada bangau atau hewan-hewan yang ada di sekitar danau. Maka, sering terjadi pertengkaran di antara kura-kura dengan hewan lain. Bangau selalu mengingatkan kepada kura-kura untuk memperbaiki sikapnya. Namun, kura-kura tidak mau menurutinya. Musim kemarau tiba. Sungai-sungai mulai kering, termasuk danau tempat mereka tinggal.
Bangau menawarkan kepada kura-kura untuk mencari tempat tinggal yang baru. Awalnya kura-kura menolak dengan alasan belum tentu menemukan tempat yang lebih baik. Bangau pun menolong kura-kura dengan cara menerbangkannya menggunakan sebatang ranting pohon. Bangau berpesan kepada kura-kura untuk selalu menggigit kuat ranting itu selama mereka terbang. Tetapi kura-kura lupa pesan Bangau. Daerah yang dituju hampir sampai, kura-kura melihat ada danau biru di bawahnya. Kura-kura berteriak gembira. Teriakan kura-kura itu bersamaan dengan terlepasnya ia dari ranting pohon. Akhirnya kura-kura terjatuh dan tubuhnya luka. Bangau pun sangat sedih melihat sahabatnya itu. Nah, dari cerita kura-kura dan bangau ini, kita bisa menyimpulkan bahwa kita sebagai manusia itu tidak boleh bersifat sombong. Dan setiap manusia itu pasti membutuhkan orang lain, seperti halnya kura-kura dan bangau. Kita masuk ke dalam kuis. Oke, ada 5 soal. Apa jenis cerita fiksi teks berjudul Kura-kura dan Bangau? Ayo, masih ingatkah kalian kalau cerita fiksi yang menceritakan hewan dan wataknya itu diambil dari manusia? Jawabannya adalah fabel. Yang kedua, siapakah tokoh dalam cerita Kura-kura dan Bangau? Tokoh utamanya tentu saja kura-kura dan bangau. Siapakah tokoh protagonis dan tokoh antagonis dalam cerita tersebut? Tokoh protagonisnya adalah bangau, karena bangau itu baik hati, menolong kura-kura. Sedangkan tokoh antagonisnya adalah kura-kura, yaitu dia bersikap tidak sabar dan sering bertengkar kepada hewan-hewan lainnya. Yang keempat, kebaikan apa yang dilakukan bangau terhadap kura-kura? Yaitu dengan membantu kura-kura untuk mencari tempat tinggal yang baru dengan cara menerbangkan menggunakan ranting pohon. Terakhir, sikap apakah yang membuat tokoh kura-kura tidak disukai oleh hewan lain? Betul, tidak sabar. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Semoga apa yang Ibu sudah jelaskan bisa bermanfaat bagi kalian semua. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.